Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, walaupun mungkin belum sempurna, saya akan memulai sharing saya tentang teori komposisi akal-akalan saya sendiri yang berjudul Kata-mata dalam komposisi. Kata-mata dalam komposisi itu sebetulnya adalah pesan atau harapan atau permintaan dari mata kita ketika menghadapi suatu objek pandang. Tapi tentu saja karena mata nggak bisa ngomong, ya pesannya pesan bisu. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai dengan fenomena pola kurva. Dan fenomena pola kurva ini nanti akan bermanfaat buat kita sebagai sarana pengarah atau sarana directing. Oke? Seperti misalnya kayak gini. Suatu saat kita akan mengkomposisikan beberapa materi komposisi seperti ini dalam suatu space, ya. Dan biasanya sebagai desainer kita sudah punya pilihan bahwa salah satu dari materi-materi itu adalah materi yang utama, materi yang paling penting. Dan tentu saja kita ingin para pemirsa karya kita nanti ikuti apa yang kita mau, menganggap materi yang kita pilih tadi juga sebagai materi utama, materi yang paling penting. Andai kata materi yang kita pilih itu ukurannya paling besar, tentu akan mudah bagi pemirsa karya kita ketika melihat sesuatu yang besar, oh ini kali yang paling penting materinya. Tapi seringnya materi yang kita tentukan sebagai materi yang paling utama itu adalah ukurannya yang paling kecil. Nah, seperti kayak gini, kayak gambar ini. Yang paling kecil adalah bulatan hitam kecil itu. Mata kita nggak akan bisa nyaman atau memandang lama si kecil itu kalau komposisinya kayak gini, karena terganggu dengan hadirnya materi-materi yang ukurannya lebih besar. Saya coba buat komposisi-komposisi 4 macam ini dengan materi komposisi yang sama, tapi tempatnya atau komposisinya aja yang berbeda. Tapi tetap saja sulit buat mata kita untuk merasa nyaman ketika memandang si kecil itu. Sementara syarat untuk menjadi materi yang utama adalah enak dipandang dan nyaman dipandang. Ya. Tapi kalau kayak gini sulit sekali. Tapi coba saya rubah lagi komposisinya kayak gini. Nah, kalau komposisinya seperti ini, otomatis mata kita akan betah memandang si kecil ini. Ya. Walaupun disekelilingi oleh materi-materi yang besar-besar. Kenapa? Karena materi-materi yang besar itu membentuk pola kurva, ya, yang mengelilingi materi kecil itu. Ini juga, ya, materi besar itu membentuk pola kurva, sehingga si kecil ini, materi kecil ini menjadi nyaman di mata kita, juga nyaman di mata pemirsa.
Ada contoh lagi. Nah, ini kucing dan tikus. Tikusnya kecil, kucingnya besar. Tapi saya pengen si kucing ini menjadi pemeran utama di sini. Bukan kucingnya. Tapi kalau kayak gini ketika materi utamanya kita pandang, mata kita terganggu oleh ukuran kucing yang besar ini. Saya coba lagi berbagai komposisi. Oke, ada 4 komposisi sini ya. Tapi tetap saja si kucing itulah yang kemudian menyita perhatian mata kita, bukan tikusnya. Tapi kalau kita ubah lagi begini, nah barulah si tikus itu nyaman kita pandang. Dan si tikus itu kemudian harkatnya naik menjadi materi utama. Atau kita sebut juga sebagai point of interest. Sementara kucingnya hanya sebagai figuran yang membingkai tikus kecil ini. Oke? Ada contoh lagi. Misalnya saya ingin menggambarkan ada 15 penari. Saya ingin salah satu penari itu menjadi penari utama. Dan saya ingin juga pemirsa karya saya sepakat dengan saya. Bahwa di antara 15 itu ada seorang penari utama. Tapi yang mana? Sulit sekali. Ada yang bilang, gampang Pak. Warnain aja dengan warna yang lain, atau bentuknya kita perkaya salah satu, atau ukurannya kita berubah salah satu. Misalnya ini, warnanya berubah. Betul juga sih, si merah ini kemudian menjadi penari utama. Tapi sebetulnya tanpa merubah warna, tanpa merubah bentuk, tanpa merubah ukuran, kita bisa kok membuat salah seorang dari mereka itu menjadi penari utama. Kalau komposisinya berubah. Seperti ini misalnya. Nah, otomatis kita akan menganggap yang tengah ini adalah penari utama. Dikelilingi dengan penari lain yang membentuk pola kurva. Nah, kenapa kok pola kurva bisa membuat mata kita mengarah ke tengah sini? Oke, jawabannya saya cari-cari, saya tanya-tanya, googling ke sana kemari, belum dapat, waktu itu belum dapat jawaban yang pas di hati saya. Makanya saya cari-cari sendiri. Saya ingat-ingat pelajaran waktu sekolah dulu, ya, pelajaran fisika. Dan yang mendekati adalah di fisika ada gaya sentripetal, gaya sentrifugal, dan hukum optis. Ya. Oke. Misalnya ada bola yang kita ikat pakai tali. Kemudian kita putar bola itu. Nah, ketika bola itu berputar, ada 2 gaya yang bekerja pada bola ini. Yaitu gaya sentripetal yang mengarah ke pusat dan gaya sentrifugal yang mengarah keluar menjauhi pusat. Ya. Oke. Kita lanjut. Ingat ya, ketika sesuatu berputar, ada 2 gaya yang bekerja, sentripetal dan sentrifugal. Misalnya ini, di dalam space yang sebesar ini ada donat merah kecil. Tentu dengan ukuran sekecil ini, mata kita dan mata pemirsa dengan mudahnya menangkap keseluruhan bentuk donat merah ini. Tapi ketika donat merah itu kita perbesar, ya,
sebetulnya mata kita dan mata pemirsa dan juga mata Anda tidak nyaman lagi untuk memperhatikan keseluruhan bentuk donat merah besar ini. Mata kita justru ditarik dan nyaman memandang lubang donatnya. Ini ada gaya-gaya sentripetal yang mengarah ke tengah ini. Oke, kita perjelas. Misalnya donat besar itu kita kasih hiasan, ya, untuk memudahkan mata kita, menarik mata kita melihatnya secara keseluruhan. Tapi tetap tidak bisa, karena mata kita hanya bisa mampu melihat sebagian-sebagian. Misalnya, mata kita melihat bagian sini. Bagian yang lain dari donat ini akan menarik mata kita. Bisa ke sana, ke kiri, bisa ke kanan, ya. Kalaupun kita turutin, kita melihat menarik ke tempat lain, masih juga ditarik-tarik oleh bagian lainnya. Sehingga mata kita itu berputar-putar. Atau dengan kata lain, garis mata kita yang jatuh pada kurva donat ini, donat itu kurva tertutup ya, menjadi berputar-putar. Dan putaran itu akan menghasilkan gaya sentripetal yang mengarahkan mata kita ke tengah. Oke? Nah, pola kurva bisa merupakan pola kurva terbuka semacam ini, sebelah kiri. Kemudian yang tengah ini setengah tertutup, mulai tertutup. Dan yang kanan itu tertutup benar, sampai menyisakan lubang semacam ini. Dampaknya sama, yaitu mengarahkan mata kita ke arah tengah. Kemudian, gimana dengan gaya satunya, yaitu gaya sentrifugal yang mengarah keluar? Saya ingat-ingat lagi, mungkin jawabannya pas kalau saya memakai hukum optis dari pelajaran SMP SMA itu. Yaitu sinar, berkas-berkas sinar yang datang ke cermin ceku akan dipantulkan ke arah titik apinya. Jadi kalau mata kita memandang kurva ini, sepotong kurva ini, mata kita tidak betah memandang kurvanya, tapi lebih betah memandang ke tengah ini, ke area ini. Ya. Itulah kenapa pola kurva selalu mengarahkan mata kita ke tengahnya. Semacam ini. Jelas ini pola kurva. Di tengahnya ada lubang yang saya namakan area prima. Nah, mata kita itu betah berlabuh di area prima ini. Bukan di pinggir-pinggir, di rel-rel ini, bukan. Di bangku ini, bukan. Tapi di area prima. Dan gak cuma mata kita, tapi hati kita, angan-angan kita juga betah di sini. Bahkan mengharapkan sesuatu muncul di situ. Sesuatu hadir di area prima ini. Tanpa kehadiran sesuatu di sini, di area prima ini, angan kita, hati kita kok rasanya menganggap bahwa ada yang kurang lengkap. Gambar ini kayaknya belum selesai gitu. Oke? Nah, ketika kita hadirkan sosok ini di tengah area prima ini, hati kita, mata kita, dan pikiran kita plong, lengkap sudah.
Dan si sosok hitam ini kemudian menjadi materi prima, atau kita sebut juga point of interest. Oke? Nah, walaupun kita hadirkan juga 4 sosok di luar area prima ini, ya kita terima aja mereka 4 sosok ini sebagai figuran saja. Tetap mata dan pikiran kita lebih betah melihat sosok hitam ini. Setuju? Gak usah dijawab, karena saya sudah mendengar jawaban Anda semua. Anda setuju kan? Oke, kita lanjutkan. Makanya ketika kita mendesain sesuatu, ya, hati-hati kalau ada area prima yang kosong melompong ini. Karena mata kita betahnya di situ. Kita nggak betah kok melihat tulisan-tulisan yang, apalagi yang kecil-kecil dan banyak seperti ini. Seperti iklan sebelah kanan ini. Terlalu banyak kecil-kecil, sementara mata kita senangnya di ini, area prima di atas ini. Oke? Nah, ini jelas pola kurva yang dibentuk oleh dedaunan, ranting pohon, cabang pohon, dan tanah ini. Mata kita betah di area primanya yang tengah ini. Dan angan kita juga mengharapkan sesuatu muncul di situ, yang nantinya kita bisa anggap sebagai materi prima. Coba saya hadirkan. Nah, walaupun hanya perahu kecil, tapi rasanya hati dan mata kita, wah, sudah plong. Ya. Mata kita betah ngelihat perahunya, ya. Dan semuanya jadi lengkap. Oke? Kita lanjut ya. Ini juga kata orang tadi bahwa untuk menjadi point of interest, suatu materi komposisi harus kaya bentuk, mungkin kaya warna, dan bentuknya paling unik dan syaratnya macam-macam. Padahal seperti tadi, nggak perlu syarat macam-macam. Asal dia berada di area prima. Coba saya hadirkan. Nah, kupu-kupu ini yang hitam ini, walaupun cuma kupu-kupu hitam, kalah indah dengan kupu-kupu yang berwarna ini, tapi dia tetap menarik perhatian kita dan mata kita betah melihat dia. Sehingga kita sepakat menyebut bahwa kupu-kupu hitam itu adalah point of interest atau materi prima atau materi utama. Oke? Nah, ini ilustrasi yang saya bikin. Si ibu 2 kakaknya ini membentuk pola kurva untuk adiknya yang masih bayi. Makanya mata kita nyaman sekali melihat bayi ini. Dan gambar ini menjadi lengkap. Si bayi ini menjadi point of interest. Oke, setuju lagi ya. Nah, ini ada ilustrasi keluarga Cemara. Ceritanya Agil lagi sakit gigi. Ukuran dokter gigi, ukuran bapaknya, abahnya Agil, kursi dan kap lampu juga lebih besar dari ukuran Agil. Tapi mata kita betah di memandang Agil ini. Kenapa? Karena Agil berada di dalam pola kurva, yaitu ini pola kurvanya. Bukan? Oke, kita lanjut. Apalagi ini? Jelas ini pola kurva. Ya. Nah, di tengahnya ada area prima.
Dan materi primanya adalah ujung dari dua gedung tinggi itu. Walaupun saya di pojok sini, saya taruh huruf A yang warnanya merah menyala sebetulnya, tapi tetap saja mata kita tidak akan betah lama-lama melihat huruf A ini. Mata kita akan ditarik lagi menuju ke ujung dari dua gedung ini. Karena apa? Karena pola kurva ini yang mengelilinginya punya gaya sentripetal yang mengarahkan mata kita ke tengah sini. Oke? Ini juga yang gerbang itu adalah point of interest-nya, bukan yang mengelilinginya. Ini juga ya. Nah, ini ada komik saya ambil dari komiknya Tony Wong ya. Tony Wong ingin kita melihat jagoannya, yaitu materi utamanya, yaitu point of interest-nya. Makanya dia taruh di sini. Ya. Dikelilingi oleh pola kurva. Mana pola kurvanya? Ini. Jadi point of interest-nya bukan yang sosok ini, bukan sosok ini, bukan ledakan ini, bukan, tapi ini. Dikelilingi pola kurva. Oke? Ini juga dikelilingi oleh pola kurva sehingga sosok ini di tengah area prima ini menjadi point of interest. Nah, ini ada foto, sebetulnya foto, tapi saya gambar ulang ya. Nggak enak soalnya. Kita bisa bayangkan ya. Lady in Red ini sebelum tampil di foto, dia di make up dulu. Rambutnya ditata dulu. Dia milih gaunnya juga lama. Dan semuanya serba mahal. Ya. Karena dia ingin menarik perhatian pemirsa fotonya. Tapi sayang, setelah fotonya jadi, dia hanya bersaing dengan sebuah kap lampu dalam rangka menarik perhatian pemirsanya. Dan celakanya, dalam persaingan itu, si Lady in Red ini tidak pernah menang dan tidak akan pernah menang. Karena apa? Karena dia dan sekelilingnya membentuk pola kurva justru untuk kap lampu ini. Mana pola kurvanya? Nah, ini. Oke? Nah, ini gambar saya. Ceritanya ada 5 punggawa keraton yang salah seorang sedang memamerkan keris barunya. Jadi semua cerita itu berujung ke keris ini. Artinya keris ini adalah materi utama. Mestinya jadi point of interest. Coba kita isi gambarnya dulu. Tapi sayangnya setelah kita isi gambar baru kita menyadari bahwa sosok-sosok ini membentuk pola kurva yang menimbulkan area prima yang ternyata kosong melompong, tidak menjanjikan apa-apa. Sementara kerisnya ada di atas sana. Ya. Jadi bidang kosong ini saya sebut bidang kosong yang terperangkap. Menarik perhatian, tapi tidak menawarkan informasi apapun. Di sini juga ada bidang-bidang kosong terperangkap yang kecil-kecil. Tapi karena ukurannya kecil, ya kita bisa abaikan saja. Lanjut.
Nah, bidang kosong terperangkap sudah tidak ada. Ya. Tapi tampilan si keris yang seharusnya menjadi point of interest atau materi utama atau materi prima belum optimal. Beda dengan yang ini. Nah, keris ini dikelilingi oleh pola kurva. Ya. Sehingga dia langsung, pemirsa juga tanpa disuruh langsung memperhatikan keris ini. Tanpa kita minta. Keris ini harkatnya naik menjadi point of interest. Betul-betul. Oke? Nah, makanya kita harus hati-hati kalau gambar ya. Karena keasikan gambar kadang-kadang kita lupa bahwa kita sudah membentuk bidang kosong terperangkap atau the trapped empty space. The trapped empty space, bidang kosong yang terperangkap, yang menarik perhatian tapi tidak menjanjikan apa-apa. Mata kita betah di bidang kosong itu dibanding melihat tampang jagoannya. Bahkan dibanding untuk melihat judulnya ini tidak terlalu betah, mata kita betah di bidang kosongnya. Sayang sekali kan? Nah, bidang kosong terperangkap itu seperti ini, ya. Menarik perhatian dan mata kita betah ngelihatnya, tapi sayang tidak memberikan apa-apa. Beda sama yang sebelah kanan. Dia menarik perhatian dan menawarkan sesuatu. Mungkin ada nangkanya, mungkin ada kolang-kalingnya, ada apalah, ya. Nah, ini bagus nih yang sebelah kanan. Nah, kalau kita sudah menyadari efek dari fenomena pola kurva tadi, kita jadi sadar dan mengerti kenapa para pendahulu kita membuat target panahan atau target lomba menembak dengan pola yang seperti ini. Pola kurva tertutup, kurva tertutup sampai ke tengah sini. Karena pola-pola ini mengarahkan mata dan pikiran pemanahnya atau penembaknya ke arah tengah ini. Sehingga mereka bisa berhasil mendekati titik paling tengah dengan nilai tertinggi ini. Saya sangsi, apakah mereka tetap bisa berprestasi ketika target panahannya atau target menembaknya berubah seperti ini? Ya kan? Mereka akan bingung. Ya, oke. Kayaknya segitu dulu ya paparan tentang fenomena pola kurva itu. Dan nanti akan saya sambung lagi dengan masalah-masalah lain yang masih terkait dengan kata mata dalam komposisi. Oke, yang mau berinteraksi karena ini belum bisa interaksi langsung, jadi komentar aja. Nanti insya Allah saya baca semua komentar dan saya jawab semua komentar Anda. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.